Saudara, pemerintah Kota Surabaya memperketat aturan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah melalui kebijakan pembatasan yang melibatkan murid, guru, dan orang tua. Kebijakan tersebut sebagai langkah preventif meminimalisir akses negatif konten digital ke media sosial kepada anak. Pemerintah Kota Surabaya mensosialisasikan kebijakan pembatasan penggunaan ponsel bagi pelajar. Hal ini sebagai langkah Pemkot dalam merespon berbagai ancaman di ruang digital yang menyasar anak usia sekolah. Tujuan sosialisasi ini untuk memperkuat pemahaman orang tua dan sekolah terkait pembatasan penggunaan ponsel, khususnya di lingkungan pendidikan. Kebijakan baru ini diambil karena adanya temuan di lapangan terkait paparan konten berbahaya terhadap anak-anak. Selain ancaman radikalisme, anak-anak juga kerap kali terpapar konten pornografi. Pasalnya konten tersebut saat ini mudah diakses. Cara proses mengajar di dalam sekolah itu bisa konsentrasi, maka HP tidak boleh digunakan. Boleh dibawa HP tapi diberikan di loker, disimpan. Jikalau ada pembelajaran yang membutuhkan digitalisasi, maka bisa dikeluarkan sesuai dengan instruksi guru. Jadi ini tidak membolehkan, bukan, tapi membatasi sesuai dengan penggunaan. Sementara itu, Dispendik Surabaya bertugas untuk mensosialisasikan edukasi orang tua murid mengenai cara memantau aktivitas digital anak. Saat ini Pemkot Surabaya tengah mematangkan teknis pelaksanaan cara pengawasan orang tua saat anak-anak menggunakan ponsel. Ini kan memang komite yang kita ajak ya, komite itu kan masing-masing perwakilan sekolah ya. Nanti kita akan bikin kelas kecil seperti arahan Pak Wali tadi. Nanti ini misalkan kelas 1, grup kelas 1 KB. Jadi kita akan ajari secara teknis. Situs iki lho sing ngerti diwaspadai. Carane ngecek iki lho buka iki lho ngene. Nek didelekno anake ke situ senang kene kunci-kunci itu kayak gini itu. Itu nanti kita akan lakukan kelas teknis ya. Selain peran guru, pengawasan di dalam rumah tak kalah penting. Febrina menekankan supaya orang tua tidak lagi menjadikan ponsel sebagai alat agar anak diam tanpa pengawasan yang ketat. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, pembatasan ponsel di Surabaya dimulai akhir 2025 dan bagaimana efektivitasnya kini? Kami akan membahasnya bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Selamat pagi Pak Eri. Bapak, pembatasan penggunaan ponsel di sekolah ini sudah berjalan 2 bulan ya Pak ya. Lalu bagaimana efektivitasnya hingga saat ini Bapak? Alhamdulillah, dengan pembatasan gawai ini, maka pelaksanaan pendidikan di sekolah semakin interaktif antara guru dan murid. Karena intinya pembatasan ini kita gunakan untuk membuat karakter kedisiplinan anak ini jadi bagus. Sehingga yang kedua adalah interaksi antar siswa. Yang ketiga, bisa kita lihat di Surabaya, kasus bullying, kasus anak yang diam seperti minder, yang mereka biasanya main HP sendiri di ujung kelas, sekarang sudah mulai berkurang, tidak ada interaksi. Inilah yang saya lakukan di Kota Surabaya. Alhamdulillah ada hasil yang kita rasakan. Karena kan sekolah ini tujuan akhirnya adalah membentuk kedisiplinan, membentuk karakter anak yang harus kita buat dalam sekolah itu rasa aman, fokus dalam pendidikan dan sehat, dan anak-anak tidak terrusak oleh konten-konten yang tidak dibutuhkan. Dan alhamdulillah dampaknya luar biasa Pak, di Kota Surabaya. Oke Pak, ini kan pembatasannya tidak hanya untuk siswa, tapi juga diterapkan untuk guru. Nah, apakah ada keluhan sejauh ini Pak, dan bagaimana juga terkait dengan respon oleh wali murid ini sendiri Pak? Alhamdulillah responnya sangat positif, karena ketika kami melakukan hal ini, kami juga sosialisasikan kepada orang tuanya. Jadi kami kumpulkan sampai dengan hari ini, setiap kelas orang tuanya dengan guru. Orang tuanya dengan guru. Karena apa? Ngapunten, berdasarkan data yang nyata, yang pandangan kami di lapangan, dan saya juga menemukan sendiri ketika membuka HP. Yang kedua, juga terkait dengan kajian-kajian yang kami lakukan, kami sampaikan ke orang tua, dan Masya Allah, orang tua ini menerima dengan baik. Tapi yang jadi masalah adalah ketika orang tua ini kalah pandai dengan anaknya dalam penggunaan HP. Jadi kami sampaikan, Bapak Ibu, HP ini tidak bisa menggantikan peran orang tua. Jadi tolong dilihat cara buka HP, buka history, karena banyak orang tua tidak pernah melakukan itu. Setelah saya tunjukkan, ini loh, ada yang pornografi, kalian lewat historinya saya ajarkan membuka. Jadi kami membutuhkan peran orang tua
Karena tidak bisa murid ini hanya ada di sekolah, tapi harus dijaga di dalam rumahnya dengan orang tuanya. Sehingga peran orang tua tidak bisa digantikan oleh peran HP. Boleh, kita tidak boleh melepaskan diri dari digitalisasi dan kemajuan teknologi, tapi batasi penggunaan itu. Karena ketika bullying kita melihat dari YouTube, ketika menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain dengan kata-kata keras juga melalui HP, melalui gawai ini. Maka orang tua harus bisa mengetrack anaknya hari ini melakukan apa, membuka apa di gawainya. Kita juga memberikan pembelajaran itu Mbak kepada orang tua. Sehingga saya ingin membuat Surabaya ini kota ramah anak ya. Karena pemimpin masa depan itu adalah anak-anak kita. Kalau orang tua hari ini cuek, hanya memberikan HP, terpapar anak kita, maka kita akan jadi susah nanti ke depan harinya. Karena itulah pendidikan tidak hanya dibebankan kepada guru, tapi kepada orang tua juga kepada pemerintah. Bagaimana kolaborasi kami bertiga, sinergi kami bertiga, yang harus kita sadarkan adalah hal ini adalah membentuk karakter anak, agar anak menjadi pemimpin yang sehat, anak menjadi pemimpin yang penuh tawakal kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ini menjadi pemimpin yang penuh dengan kedisiplinan. Itu yang kita lakukan di Surabaya dengan orang tua. Karena kami selalu sampaikan, kami tidak bisa menjadikan anak terbaik kecuali orang tua menjadi bagian dari pemerintah, guru menjadi bagian pemerintah, pemerintah menjadi bagian orang tua, menjadi bagian guru untuk membentuk anak-anak yang hebat di kota Surabaya. Gitu Mbak. Nah ini kan tentunya dampaknya baik begitu ya Pak untuk anak-anak begitu, dan penerapannya ini tidak boleh menggunakan ponsel di sekolah, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak terkait latar belakang penerapan ini, lalu tujuannya dan juga bagaimana sanksinya jika ada pelanggaran di sini Pak. Jadi yang saya sampaikan ini tidak dilarang ya digunakan sekolah, tapi dibatasi. Kapan penggunaannya? Maka penggunaannya ketika guru itu memerintahkan, mengajak anak harus belajar begini ada yang cari. Maka guru membuka penggunaan gawai itu dan disepakati oleh guru dan anak-anak. Yang kedua, kita juga lakukan hal ini. Kenapa dibuktikan kita harus melakukan gawai ini? Karena beberapa kali, mohon maaf, ketika ada tawuran, ada balap liar, itu ada grup di dalam HP itu. Yang kedua, ketika kita melihat konten pornografi juga melewati itu. Mohon maaf juga. Kami selalu koordinasi dengan teman-teman kepolisian, teman-teman Densus 88. Maka ada yang terpapar juga ketika anak-anak itu disampaikan bahwa anak-anak itu bagaimana ketika merasa tertekan dibully, maka dia belajar untuk membuli, belajar untuk menyakiti orang lain. Ada di konten HP itu ketika kita pegang. Dan cilakanya ketika saya tanya kepada orang tuanya mengatakan, oh tidak mungkin Pak Wali, anak saya anak baik. Setelah kita tunjukkan, ini loh Pak, baru beliau menangis. Ya Allah, ternyata anak saya kok sampai begini. Berarti apa? Orang tua itu karena sayangnya dengan anak, semua anak dituruti, diberikan, tapi tidak dilakukan pengawasan. Maka inilah yang menjadi kendala bagi kita. Sehingga kita harus mengingatkan kembali orang tua, anak ini adalah aset gagah buat kita. Ketika ada anak yang di sekolah tidak mematuhi aturan ini, apakah ada sanksi? Iya, sanksi edukatif. Jadi kita tidak memberikan sanksi mereka kepada dihukum, tidak. Tapi bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak ini, kita kumpulkan, kita ajak bicara, juga membuka konten dengan orang tuanya, kita bertemu orang tuanya, anaknya dengan guru, maka dengan dinas pendidikan, maka disampaikan hal itu. Jadi kita janganlah memberi hukuman kepada anak, karena anak ini akan mencontoh. Oh orang tua saya memberikan ini, orang tua kan guru juga termasuk orang tua. Oh harus begini, tidak. Tapi bagaimana hukuman itu adalah hukuman yang edukatif, hukuman itu adalah hukuman yang bisa membentuk karakter positif. Karena anak ini adalah seperti kertas putih. Ketika kita berikan warna hijau akan menjadi hijau, warna merah akan menjadi merah. Maka karakter itu akan terbentuk gara-gara orang tuanya memberikan warna dalam kehidupan anaknya. Karena itulah pada penggunaan gawai ini, ketika ada tidak mematuhinya, maka sanksinya bukan sanksi hukuman. Tapi sanksi malah kita masukkan ke dalam kelas dengan orang tuanya, kita tunjukkan, kita edukasi, kita selalu komunikasi, kita selalu adakan evaluasi bersama, itu yang kita lakukan. Insya Allah karakter anak harus bisa kita rubah. Ini tergantung dari kita sebagai orang tua. Mampu tidak kita merubah karakter anak. Karena karakter anak bisa berubah itu karena faktor orang tua yang penting. Baik itu guru, pemerintah, maupun orang tua kandungnya sendiri yang mendidik selama ini, anak itu akan menjadi apa. Itu Pak di Surabaya, jadi tidak ada hukuman, itu tidak ada. Tapi hukuman edukatif yang kita berikan. Oke.
Ini aturan ini memang terkait dengan pembatasan ponsel ini bisa ditiru begitu ya Pak ya di daerah lain gitu. Mungkin ada imbauan, Bapak singkat saja mungkin ada imbauan bagi siswa, guru dan juga masyarakat pada umumnya Pak terkait dengan jenis pembatasan ponsel di sekolah ini Pak. Jadi saya berharap ya, penerus bangsa kita ini adalah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak ini menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, atau menjadi orang yang baik. Ada pengusaha yang baik. Berarti apa? Anak ini harus memiliki karakter, memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki interaksi sosial yang bagus. Maka ini semuanya harus dikawal oleh orang tuanya, baik itu guru, pemerintah, maupun orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan yang baik-baik. Dalam teknologi kemajuan teknologi ini, maka tidak ditutup. Jangan ditutup, tapi dalam teknologi itu banyak hal yang positif, tetapi banyak hal juga yang negatif. Maka saya sampaikan gawe ini bisa mengajak kita ke surga pertama kali, juga bisa mengajak kita ke neraka pertama kali. Maka di sinilah peran orang tua terus melakukan pengawasan. Jadi gunakan teknologi ini, tapi diawasi. Orang tua harus belajar, Mbak. Belajar menggunakan gawe untuk melakukan pengawasan agar anak ini terarah. Dan yang terakhir adalah guru harus bisa memberikan contoh kepada penggunaan. Jadi jangan pada waktu rapat atau mengajar kita menggunakan HP. Mohon maaf, hari ini kita yang sudah senior ini juga terpapar loh Mbak. Coba waktu rapat lihat, HP itu pasti ada dipegang gini. Setelah itu tanpa sadar kita buka HP, ada notifikasi. Maka pada waktu rapat pun kita tidak bisa konsentrasi. Disitulah saya menyadari, saya saja yang gede-gede ini, pada waktu rapat kepala dinas itu juga pakai HP. Kalau saya rapat di Surabaya, HP taruh. Tidak boleh bawa HP, begitu saya. Karena apa? Ketika bawa HP, pasti akan ada notifikasi, kan buka HP. Maka konsentrasi akan pecah, apalagi anak-anak. Pasti anak-anak akan mencontoh kita. Maka saya berharap, ayo kita sama-sama membatasi penggunaan HP ini. Bukan melarang, tapi untuk kemaslahatan anak-anak agar ke depan menjadi pemimpin yang lebih bijak melalui interaksi sosial, jiwa sosial, dan penggunaan HP yang positif. Baik, tujuan ini baik ya Pak ya untuk membatasi dan juga melindungi anak dari di dunia daring begitu, dan ini pantut untuk dicontoh di daerah-daerah lainnya. Terima kasih Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya.